Coba salah satu dari kita ada yang aktif sebagai pengurus, Betul. kalaupun nggak jadi pengurus nggak apa-apa deh, jamaah deh gitu Betul. ya. Rasul itu menciptakan peradaban itu dari masjid. Kan Masjid Kuba. Masjid itu adalah pusat peradaban. Itu yang tidak terlihat hari ini di masjid-masjid kita. Masjid kita kesannya cuma buat sholat. Kenapa kira-kira Gen Z ini harus terlibat aktif Pak dengan atau dalam kegiatan kemasjidan? Sehingga kalau misalkan dia lihat ke bawah, kemauan, energinya untuk hal positif naik itu ada. Otak itu kan bagi dua, ada otak aktif, ada otak pasif. Nah Gen Z ini otaknya kebanyakan pasif. Ya kan? Tuh masalahnya. Gen Z ini kan paling lemah ya menurut saya ya. Ini menurut saya loh. Lemah apanya nih Pak? Lemah imannya, lemah psikologinya. Karena makin banyak gangguannya ya. Pasif, tantangannya. dia pasif, makhluk pasif. Ya, makhluk pasif. Makhluk pasif ini banyak yang masuk, energi nggak ada keluar. Oh gitu. Kalau Ustadz Jazir SP itu yang Masjid Jogokarian itu, dia mengatakan kehancuran masjid dimulai dari pengurusnya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Halo sobat Orasi Podcast. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sobat berada. Kembali lagi kita menyimak Orasi Podcast, orasi obrolan seputar Islami. Insya Allah bersama saya Hija Hamid Fauji yang akan membersamai waktu santai teman-teman untuk mendengarkan informasi dan obrolan menarik juga bermanfaat dan tentunya bernuansa Islami. Tidak lupa juga untuk teman-teman Sobat Orasi Podcast yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke kanal YouTube kami, yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dukung kami untuk membuat konten-konten yang semoga kedepannya kita konsisten untuk mengunggah konten-konten yang bermanfaat seperti itu. Sobat Orasi Podcast, masjid adalah identitas Islam dan umat muslimin. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Madinah, yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Yang sampai saat ini kita mengetahui masjidnya adalah Masjid Kuba. Yang kemudian masjid inilah disebutkan di dalam Al-Quran, didokumentasikan sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nabi itu sangat peduli dengan masjid. Bagaimana tidak, rumah Nabi juga sangat berdampingan dengan masjid. Sobat Orasi Podcast, begitu juga dengan di masa-masa setelahnya. Kita mengetahui tokoh bernama Fatimah Al-Fihri ya, perempuan pertama, muslim pertama yang mendirikan perguruan tinggi berawal dari membangun masjid. Kemudian masjid itulah yang kemudian menjadi perguruan tinggi pertama di sejarah Islam, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fes atau Maroko ya, seperti itu. Pada masa Nabi, masjid dijadikan sebagai tempat sentral kegiatan umat Islam ya. Apapun pembahasannya, pasti Nabi dengan para sahabat itu berdiskusi di masjid. Jadi dapat dipahami ya, bahwa masjid adalah kegiatan sentral umat Islam ya, tempat kegiatan sentral umat Islam. Jadi bukan hanya peribadatan, tapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Fenomena saat ini, Sobat Orasi Podcast, justru masjid tidak begitu maksimal dalam kegiatan-kegiatan selain peribadatan seperti itu ya. Alhamdulillah di masa-masa sekarang kita bisa lihat ya, di Jogja ataupun di luar kota lainnya, masjid sudah kembali merintis ya dengan kegiatan-kegiatan di luar peribadatan ya. Ada yang untuk sosial kemasyarakatan, ada juga kadang fasilitas kesehatan gratis, dan kadang pelayanan-pelayanan yang lainnya yang disediakan oleh pihak pengurus masjid kepada jamaahnya. Sobat Orasi Podcast, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peran Gen Z dalam memakmurkan masjid. Dan insya Allah bersama kita telah hadir narasumber yang tentu akan menjelaskan secara tuntas terkait dengan tema ini. Beliau adalah Dr. Imam Mahdi SIP MA. Assalamualaikum Dr.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya panggilnya dokter atau Bapak aja nih? Bapak aja. Bapak aja ya. Pak Imam Mahdi ya. Iya, misalnya dokter. Kebanyakan nanti dokternya. Apa kabar Pak Imam Mahdi? Baik, alhamdulillah Mas Hija. Alhamdulillah, Iya. ya. Kamu juga kayaknya baik ya. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Ustaz. Pak ya. Oke. Nah, Pak Imam gimana perasaannya diundang ke Orasi Podcast nih? ya kayak kembali orasi ya, katanya orasi ya. Obrolan seputar Islami Betul, gitu ya. jadi orasi ini adalah singkatan ya. hal-hal yang berhubungan dengan Islam ya. Ya, sesuai dengan nama saya agak Islami ya. Ya. Jadi lebih terasa Pak ya. Iya, Oke, iya. alhamdulillah. Berarti sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah sehat Mas Hija. Mas Semoga- Hija juga sehat kan? Ya, alhamdulillah. Semuanya selalu lancar ya Pak. Amin, kegiatan-kegiatannya. amin. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan juga kepada sobat orasi yang menonton podcast kali ini, bahwa pembahasan kita kali ini adalah tentang Gen Z Pak. Ya, Tentang Gen Z dan gimana peran mereka untuk memakmurkan masjid-masjid kita gitu Oke, ya. oke. Oke, mungkin kita langsung aja Pak ya, sambil ngobrol aja gitu ya. Ya, Mungkin pertama kita coba samakan dulu perspektif kita Pak. oke. Sebetulnya Gen Z itu siapa sih gitu? Oke, kalau kita perhatikan beberapa literatur, dia menjelaskan bahwa Gen Z itu rata-rata mereka yang lahir tahun 97-98 sampai 2012-an gitu. Usianya mungkin rentang 13 sampai 28 tahun kalau sekarang ya. Oke. Mereka itu namanya Gen Z gitu. Cuman kalau kita atasnya mungkin ya anak generasi milenial begitu. Kalau yang paling sekarang kan namanya Gen Alpha gitu. Gen Alpha. Walaupun Berarti apapun Gen Alpha itu paling rendah setelahnya Gen Z. misalnya Gen Z Oh, gitu. Itu generasi baru ya. baru lahir gitu. Oh, oke. Ya mereka ini memang makhluk-makhluk yang unik ya. Oh, Ya maksudnya ya kamu kan juga Gen Z hitungannya Oh, iya, kamu ini iya. Hija, gitu. Termasuk ya. Ya, kalau saya milenial saya ini. Oh, iya. Saya masih nonton TV ini yang pakai analog gitu. Oh, Bahkan kalau di kampung saya masih hitam putih, saya merasakan. Oh, Nah, kamu kan nggak pernah tuh Nggak melihat pernah. TV hitam putih nggak pernah, ya kan? Iya. Paling tidak meskipun TV-nya masih Ya, tabung, masih kotak, ya. tapi udah berwarna, udah berwarna lah paling berwarna tidak. kan. Nah, dulu ke tempat saya ngecasnya pakai aki itu, ya. Oh, Nggak pakai listrik ya, Listrik. nggak pakai listrik pastinya. oh iya, udah pakai Itu listrik. pakai aki tuh, ya. Kalau misalkan mobil ada aki, ya kayak aki mobil itulah ditaruh. Negatif positif dicolokin dulu baru hidup tuh TV. Kalau gitu nggak hidup itu. Oke, berarti tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Jadi Gen Z itu kalau dilihat dari usia Pak ya, Ya, mungkin rentan 13 sampai 28 lah. 28 tahun. Berarti termasuk saya ya yang Ya. masih muda ini, asik. Bagi saya dan juga sobat orasi podcast yang merasa usianya masih 13 antara 13 sampai 28 tahun, berarti Anda adalah Gen Z. Ya. Dan Anda termasuk kepada pembahasan kita podcast Oke, kali ini. ya betul. Betul ya. Betul, ini podcast mengkhususkan buat Gen Z ya. Kalau gen-gen yang lain ya boleh juga sih nonton ya. Masa Ya. dilarang? Orang nonton larang gitu kan. Boleh dong. Jadi generasi milenial juga boleh nonton Pak ya? Boleh. Ramaikan lah ya. Kenapa kira-kira Gen Z ini harus terlibat aktif Pak dengan atau dalam kegiatan kemasjidan? Ya, Gimana, saya Pak? tanya balik kenapa enggak gitu loh. Oh iya. Konsepnya begini Mas Ija, kalau Anda lihat dalam Al-Qur'an, istilah manusia itu kan dibuat dalam beberapa kata ya. Ada disebut dengan insan, ada basyar, ada juga Bani Adam, ya kan? Dari ketiga konsep itu sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu bisa dari 3 bentuk itu ya. Kalau dia al-insan berarti kan karakter bisa ya lupa atau kemudian nasia gitu iya ya, nasia bahasa gitu Arab kan. Kalau basyar mungkin physically gitu kan ya. Ya kan? Oke. Kalau Bani Adam berarti kan kalau narasi sederhananya kan anak keturunan Nabi Adam gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih jauh sebenarnya maknanya lebih dalam dari itu. Adalah pencipta peradaban. Oh. Jadi Gen Z itu juga bagian dari pencipta peradaban.
bukan objek peradaban. Harus jadi aktornya ya. Oh iya Pak, ya. dong, harus jadi aktor dong. Kalau misalkan kemudian mereka pasif gitu, ya akhirnya kemudian tidak ada sifat-sifat yang memunculkan nilai-nilai produktif dalam diri mereka gitu. Contoh scrolling itu kan sebenarnya pasif, ya itu nggak produktif itu scrolling itu. Kita bisa spend time misalkan 1-2 jam buat scrolling doang itu, belum yang lain gitu loh. Scrolling, guling-guling di kasur. Nah, guling-guling jungkir balik gitu. Wah, ya. udah kacau itu. Kalau istilah sekarang bangun lihat HP, tidur lihat HP lagi gitu loh. Ya bangun scrolling, mau tidur scrolling gitu loh. Kalau bisa mimpinya juga scrolling itu. Mimpinya juga scrolling gitu loh. Nah, itu poin dasarnya bahwa manusia itu sebagai pencipta peradaban, salah satu dimensi utamanya ya. Nah, melihat hal tersebut, kalau tadi introductionmu, kalau kita lihat Rasul itu menciptakan peradaban itu dari masjid. Memulai peradaban itu dari masjid gitu. Ketika dia hijrah tadi, kan Masjid Kuba. Masjid itu adalah pusat peradaban. Itu yang tidak terlihat hari ini di masjid-masjid kita. Masjid kita kesannya cuma buat sholat. Ya, habis sholat pulang. Ya. Nanti kalau ada kemudian azan lagi, baru datang lagi gitu loh. Coba lihat konsep masjid zaman Rasulullah. Ya kan, habis sholat, latihan juga kan di sekitar masjid gitu kan, pengajaran juga di masjid gitu. Jadi masjid itu pusat peradaban yang sekarang pelan-pelan terlihat ya cuman sebagai objek bagi orang yang mau sholat 5 waktu, tok. Udah, ya itu pun udah tok, itu gitu. Ya kan? Gen Z ya, teman-teman yang merasa tergolong kepada Gen Z. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya. Itu seakan-akan ya di masjid itu ada tulisan khusus 40 tahun ke atas gitu loh, kayak ada gitu. Itu nggak terlihat tapi ada itu. Oh, ada. Iya, ada khusus 40 tahun ke atas gitu loh. Sehingga kalau Gen Z sana kayak aduh, ini ke tempat saya ini gitu. Ini mah bukan tempat saya kan tongkrongan, kafe gitu. Ya, mungkin secara tidak langsung begitu ya. Jadi kadang ada yang merasa masjid itu bukan aku banget gitu ya. Nah, itu makanya kemudian ada 2 hal yang menjadi lokusnya. Yang pertama, kalau Ustadz Jazir SP itu yang Masjid Jogokaryan itu, dia mengatakan kehancuran masjid dimulai dari pengurusnya katanya. Kalau pengurusnya tidak menyadari arti penting Gen Z ini dalam masjid, ya maka kemudian kemauan untuk mengakomodir mereka tuh lemah juga. Nah, sehingga kemudian, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan gitu loh. Kalau kita menunggu semua pengurus masjid saya kayak pengurus masjidnya Jogokaryan, nah itu juga lama itu gitu loh. Tapi pelan-pelan kemudian Gen Z ini juga harus menyadari bahwa mereka tidak peduli pandang bulu ya, bahwa yang tua, yang muda kalau dipanggil tuh ya dipanggil, nggak bisa kemudian stop dulu bentar gitu. Ya Allah gitu. Nggak bisa kan. Nah akhirnya ya tempat kita untuk kemudian mengadu ya di masjid itu. Oke, berarti dari penjelasannya Pak Imam tadi, Sobat Orasi bisa menyimpulkan ya, kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa peran Gen Z di masjid ini setidaknya ada 2 ya. Bukan hanya sebagai jamaah, juga sebagai penggerak, pengurus gitu ya. Jadi bisa kita katakan kita sebagai Gen Z ini coba salah satu dari kita ada yang aktif sebagai pengurus. Betul. Kalaupun nggak jadi pengurus, nggak apa-apa deh, jamaah deh gitu ya. Betul. Jadi kalau merasa kayaknya kalau saya jadi pengurus nggak pantas deh, ya jamaah deh gitu ya. Datang meramaikan kegiatan gitu Pak ya. Jadi masjid ini tuh selalu ramai gitu ya. Ya mungkin ekspektasinya pengurus ya, tapi kalau kita lihat dengan konstruksi sosial budaya di Indonesia itu agak sulit ya kan. Kecuali masjid baru mungkin ya dengan sistem yang baru mungkin oke gitu. Tapi kalau yang udah masjid lama itu biasanya kan para suhu-suhu tuh bercokol di sana ya. Suhu-suhu lah kita sebut gitulah. Nah, cuman melibatkan remaja dalam kegiatan masjid itu hukumnya wajib. Ya kan? Kenapa tuh, ya? Pak? Karena kalau nggak ada seperti itu regenerasinya siapa yang meneruskan gitu loh. Iya dong. Karena seringkali kemudian pengurus masjid itu bukan karena keinginan, cuman nggak ada orang lain lagi gitu. Oh iya. Itu kan terjadi gara-gara tadi regenerasi nggak jalan gitu. Kita coba lihat misalkan beberapa masjid sudah mulai melakukan perubahan-perubahan. Kalau tahun lalu pengajar Ramadan tahun lalu yang punyanya PP Muhammadiyah yang di sini di Air Fahrudin B itu
Para pengurus menjelaskan bahwa ya kita harus merangkul siapapun itu. Even misalkan mereka cuma datang sebentar kita sapa. Pengurus masjid harus nyapa gitu, jamaahnya itu disapa gitu, nggak Harus kemudian saling kenal ya iya antara dong, pengurus juga jamaahnya ya. iya dong, kalau Biar nggak gimana? rasa kekeluargaannya tumbuh. Nah itu kalau Kalau udah rasa kekeluargaan udah muncul, ke masjid itu jadi ringan gitu yes, loh, nggak nyaman kayak Pak ya. nggak kayak orang lain gitu loh. Ke masjid itu kayak ke rumah siapa gitu, padahal kan itu rumah bersama. Termasuk juga kita harus melihat bahwa Jogja mungkin sudah mulai pelan-pelan menurut saya lebih baik lah ya. Kalau zaman saya 2007 masuk Jogja itu nggak ada tuh habis Jumatan dikasih snack makan tuh nggak ada. Itu yang mulai Masjid Jogokarian itu. Nah sekarang hampir semua masjid itu memberikan Ada itu ya. ada gitu. Setidaknya kalau sekarang masjid-masjid kampung daerah sini pun Ada, ya. walaupun Masih makan itu ya. iya nasi kucing gitu tapi ada gitu loh. Nah itu kan sebenarnya masjid sudah mulai merubah paradigmanya sebagai pelayan umat. Dia mulai Nah, merubah menjadi pelayan umat begitu. Cuman masalahnya adalah ya tidak semuanya melakukan itu. Termasuk juga kesannya pengurus masjid itu cuman kerja sampingan itu. Nah, itu sebenarnya yang sering terjadi. Harusnya full time ya. Harusnya full Harusnya time. full time ya. Jadi dulu juga saya pernah dapat nasihat dari pengurus masjid yang cukup terkenal juga ya. Beliau bilang kalau kita mengurus masjid itu dengan tenaga sisa, Ya, ya hasilnya pun hasil sisa gitu. betul. Jadi memang betul. harus full time gitu. Kita harus meluangkan waktu seluang-luangnya dan memang Nah. itu waktu yang kita waktu yang maksimal gitu Pak ya gitu. Ya kalau dilihat dari Jogokarian itu mengatakan bahwa kami dosen, kami guru, tapi itu part job gitu. Kerja sampingan, kerja benerannya tuh pengurus masjid Wah. gitu. Nah, pinginnya kan kayak begitu tuh. Bagaimana kemudian orang kemudian menyadari hal itu. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke Gen Z tadi, Gen Z ini kan paling lemah ya menurut saya ya. Ini menurut saya loh. Lemah apanya nih Pak? Lemah imannya, lemah psikologinya. Karena makin banyak gangguannya ya. Pasif, tantangannya. dia pasif, makhluk pasif. Ya, makhluk pasif. Makhluk pasif ini banyak yang masuk, energi nggak ada keluar. Oh gitu. Iya kan, banyak lihat medsos, orang udah punya ini, udah kemana, dia juga pingin tapi nggak ngerti maunya gimana, sehingga kemudian OVT, overthinking gitu loh. OVT itu menjadi penyakit yang paling hadir hari ini di Gen Z itu. Waktunya habis di situ-situ aja. Betul. Gitu ya. Nggak ada gerak kemana, Nah, nggak menghasilkan karya gitu. Akhirnya rasa syukurnya nggak ada. Sih Pak. Iya dong. Orang kalau lihat orang lain terus-menerus sosial media, mohon maaf nih, ya mungkin ada yang cantik, ada kemudian yang punya mobil, ada yang ini. Itu kan bawahnya bukan bersyukur, Bos. Ya, insecure malah ya. Insecure itu. Nah, padahal konsep dasar Islam itu ya kita harus banyak bersyukur. Lihatnya ke bawah bukan ke atas. Kalau tontonanmu ke atas terus, ya kamu mendanga, nggak ngerti. Kalau di bawahmu masih ada orang, jangankan makan, punya HP atau dan sebagainya nggak punya gitu loh. Nah, sehingga kalau misalkan dilihat ke bawah, kemauan, energinya untuk hal positif naik itu ada. Otak itu kan bagi dua, ada otak aktif, ada otak pasif. Nah, Gen Z ini otaknya kebanyakan pasif. Ya kan? Tuh masalahnya. Oke, kembali ke tema kita Pak. Ini kayaknya udah terlalu melebar ini ya. Iya, mana-mana memang nih. Luar biasa ini narasumber kita sangat ini ya, sangat menggebu-gebu. Iya. Nah, ini memberi pesan kepada kita sebagai Gen Z ya. Oke, tadi Pak kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ada Gen Z yang tertarik kepada masjid, ada yang enggak. Betul. Mungkin singkat aja Pak. Kira-kira kenapa sih ada yang tertarik, ada yang enggak? Kira-kira. Ya kalau saya kembalikan sebenarnya tertarik atau enggak kan berlatar belakang background juga. Saya sebenarnya kalau lihat kalian begini nih, ya kamu terus teman-teman yang lain, saya sebenarnya top gitu loh. Tanpa disuruh pun kalian ke masjid. Kenapa? Karena lingkungan kalian memang udah lingkungan pesantren, lingkungan yang dekat dengan masjid, orang tua kalian rajin ke masjid gitu. Faktanya kan di kampus kita tidak semuanya orang tua backgroundnya yang begitu gitu loh. Sehingga kemudian mereka juga merasa bahwa ya itu bukan tempat kita. Nah, tugas kita lah kemudian memperlihatkan kepada mereka bahwa ini tempat semua pihak, tempat semua kalangan, tempat semua background. Makanya di peradaban itu konstruksi dasarnya adalah semuanya jadi civilized, ya beradab, masuk ke masjid itu jadi beradab gitu loh. Nah, ada komunitas yang lahir di situ gitu. Betul. Makanya sekarang kan banyak tuh komunitas pengajian apa gitu. Nah, di masjid kita mungkin nanti ke depannya bisa lebih luas lagi, misalkan pengajian menghadapi skripsi gitu.
mempersiapkan mental menghadapi skripsi Boleh gitu. boleh nih dicatat. Nah, itu saya yakin datang itu orang-orang yang galau, stres itu datang itu. Waduh, ini tempat kita ini, kesini kita harus kesini nih. Iya kan, hal-hal begitu simple, sederhana gitu. Jadi ekspektasinya sudah beyond yang tadi. Kan tadi saya bilang bahwa masjid bukan hanya 5 waktu, sholat 5 waktu tok kan. Muamalah duniawiyah yang sifatnya kemudian ya ilmu dan lain sebagainya kan bisa masuk gitu loh. Ya, sehingga gen-gen Z itu juga masuk mereka nih ke masjid ini. Ya, kalau misalkan sini ada si Ahza, itu kan mahasiswa saya itu. Wah. Ya, itu memang rajin ke masjid dia, nggak suruh juga ke masjid dia tuh. Nah, itu memang bagus gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak dia gitu loh. Banyak yang ya agak lain gitu. Istilahnya agak lain. Oke, ini Mas Ahza di notice sama Pak Imam di sini ya. Berarti tadi bisa ditarik kesimpulan ya. Ada yang tertarik, ada yang juga tidak tertarik ya. Termasuk juga salah satu penyebabnya adalah background Pak ya. Betul. Background. Jadi tadi kalau udah tahu backgroundnya kurang mendukung, ini posisi kita sekarang yang udah aktif di masjid untuk saling mengajak mereka kepada masjid gitu. Berarti masjid itu berperan Pak ya untuk membangun karakter dan spiritualitas sangat Gen Z sekali, ya. sangat sekali. Kalau misalkan ya kamu pasti juga baca-baca Yeski, Ari Ginanjar, ya misalkan pasti baca ya. Terus kemudian baca buku-bukunya misalkan sekarang ada filosofi teras gitu-gitu kan. Gen Z itu kan kehilangan ini arah sebenarnya. Dan faktor kehilangan arah itu soulnya nggak ada, jiwanya nggak ada. Jiwa yang nggak ada kalau dalam Islam itu ya berarti jiwa yang kosong, tidak ada keimanan menuju ketakwaan di sana. Jadi mereka tuh lemah banget gitu. Kenapa lemah? Karena berpikir bahwa mereka hidup tidak sesuai ekspektasi mereka gitu loh. Karena semakin banyak asupan standar itu ya. Nah itu ya kalau bahasa sekarang tuh ya hidup bak kiambang di atas batu, hidup segan mati tak mau gitu. Letoy kemana-mana. Nah, kalau dia misalkan imannya kuat, pondasi keagamaannya kuat, dia punya masalah tapi yakin bisa menyelesaikan gitu. Loh, saya selalu bilang kemana-mana, sholat itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Nggak ada kamu sholat habis itu utangmu lunas, nggak ada. Tapi sholat itu mampu pondasi dirimu untuk mampu menyelesaikan masalahmu, menguatkan dirimu gitu loh. Ya kan? Coba kamu nih besok mau ujian. Malam tahajud, itu kan penguatan diri sebenarnya. Memang tidak ada kan, ya, kalau misalkan kamu anak ini visipol misalkan nggak ada tahajud tadi malam kamu ngapain kan nggak gitu. Tapi kan itu penguat bagi kita untuk menghadapi ujian gitu loh. Menghadirkan Allah dalam diri kita agar kemudian kita kuat menghadapi hidup ini. Juga lebih semangat itu Pak. Iya dong, kalau nggak begitu ya tadi disorientasi, nggak tahu mau kemana gitu loh. Karena disorientasi ya akhirnya kemudian ya terjerumuslah pada hal yang negatif. Ya kesenangan semu, ya ekspektasi sepintas dan lain sebagainya terjadi ya. Memang tidak semuanya dan tidak bisa digeneralisir juga ya. Cuman pada faktanya banyak yang begitu. Itulah sobat orasi semua. Tadi disampaikan oleh Pak Imam ya bahwa peran masjid untuk membentuk karakter dan spiritualitas itu sangat jelas Pak ya. Jelas. Karena di masjid itulah kita bertemu teman-teman yang satu frekuensi. Disitulah yang kemudian menjadikan karakter kita tadi ya yang punya masalah jadi semangat untuk menyelesaikan masalahnya dan lain semacamnya seperti itu. Oke, mungkin ini sudah dekat-dekat dengan akhir Pak ya. Akhir zaman maksudnya. Aduh. Ya juga. Oke, mungkin ini menuju akhir-akhir Pak. Saya pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar untuk mengajak mahasiswa Gen Z itu lebih aktif di masjid? Ya, entah sebagai jamaah ataupun sebagai pengurus. Ya kalau tantangan bagi pengurus tadi sih mencoba kemudian memasukkan tema-tema yang sifatnya general yang memang sesuai dengan permasalahan mereka gitu sehingga kemudian mereka juga tertarik ke masjid begitu ya, misalkan mental health gitu kan dalam Islam kan pasti ada pembahasan itu gitu loh, bisa dikupas dengan berbagai sisi. Atau tadi yang saya bilang tadi kalau di kampus kita misalkan skripsi itu kan jadi momok menakutkan bagi mahasiswa buat pengajian yang sifatnya begitu gitu. Nggak ngomongin metodologi tentunya tapi aspek psikologisnya gitu loh. Nah itu yang dibahas. Kalau misalkan bagi mahasiswanya sendiri ya ini pesan saya, apalagi sih yang kalian cari dalam hidup ini gitu loh. Mau nyari apa sebenarnya gitu loh.
Ya, harta itu penting ya, membagi sumber kebahagiaan, tapi bukan sumber kebahagiaan Utama. hakiki gitu loh ya. Ya duit itu penting tapi nggak segala-galanya gitu kan. Lu dapat misalkan S1 apa gitu juga nggak segala-galanya habis itu kamu jadi pegawai apa gitu kan, enggak gitu. Ya butuh itu gitu. Closing statement dari Bapak Hmm. untuk mereka. Halo teman-teman Gen Z. Ya, hidup hanya sekali. Jangan biarkan iman dan takwamu tergerus oleh arus globalisasi. Wah, cakep ini kata-kata hari ini ya. Iya. Kata-kata hari ini, tapi nggak usah kasih 100.000 Pak. Oke, terima kasih Pak Imam Mahdi atas sharingnya Pak ya. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu di Orasi Podcast ya. Berbagi ilmu dan inspirasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Imam Mahdi pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tadi pesan Pak Imam ya, untuk para Gen Z, apalagi yang dicari gitu ya. Mari Ya. kita sama-sama datang ke masjid. Ramadan kita perbanyak ibadah, berbanyak kegiatan positif, tentunya di masjid salah satunya seperti itu. Terima kasih Pak Imam, sekali lagi saya ucapkan, dan juga tim Orasi Podcast. Saya Hijami Fauzi selaku host pada podcast kali ini undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.